Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Mr. Yohan. Kelas 5, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang operasi hitung pecahan. Namun, sebelumnya, Mr. ingin mengajak anak-anak bersama-sama untuk mengulangi materi yang telah anak-anak pelajari di kelas 4. Nah, anak-anak pasti masih ingat pecahan ya. Nah, pecahan itu dia dibagi menjadi beberapa jenis pecahan. Di sini kita akan belajar pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan nanti akan Mister jelaskan tentang pecahan persen. Yang pertama, di sini Mister ingin memberi contoh ya. Pecahan biasa itu adalah pecahan yang contohnya seperti ini, 1/2 ya. Ini namanya pecahan biasa, atau 1/3 atau 2/4. Ini namanya pecahan biasa. Kemudian kalau pecahan campuran itu contohnya 2 1/2, 3 1/3, 4 1/5. Ini namanya pecahan campuran. Ada juga namanya pecahan desimal. Pecahan desimal itu 0,1, terus 0,25, ada lagi 0,31. Ini namanya pecahan desimal. Ada juga yang namanya pecahan persen. Persen itu contohnya 25%. Nah, ini namanya lambang persen atau 35%. Pasti anak-anak sering lihat ini ya kalau berbelanja di mall-mall atau supermarket. Nah, sekarang pertama Mister akan menjelaskan materi tentang penjumlahan pecahan biasa. Nah, di sini pecahan biasa itu tadi kan Mister bilang 1/2. Nah, di sini Mister andaikan A itu 1 tadi ya, 1/2. Nah, kita harus tahu bagian-bagian dari pecahan biasa itu apa. Nah, ini bagian atas dia biasanya disebut pembilang. Ya, pokoknya yang di atas itu namanya pembilang. Kalau yang di bawah itu namanya penyebut ya. Bisa kasih contoh. Kalau yang ini 3/5, 3-nya itu adalah pembilang, kemudian 5-nya ini adalah penyebut ya. Gampang kan? Itu pecahan biasa. Ada yang namanya pembilang, ada namanya penyebut. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa ini. Nah, pecahan biasa itu dapat dijumlahkan apabila ia memiliki KPK yang sama ya. Ini KPK-nya. Ini memiliki penyebut yang sama ya. Maksud Mister dia harus memiliki penyebut yang sama. Memiliki penyebut yang sama. Kalau dia misalkan seperti ini, 1/2 ditambah 2/3, apakah bisa langsung dijumlahkan? Oh, tentu saja tidak, karena penyebutnya berbeda. Di sini penyebutnya 2, di sini penyebutnya 3. Lain ceritanya kalau ada pecahan 1/2 ditambah 1/2. Dia sama-sama memiliki penyebut 2. Ini bisa langsung dijumlahkan. Kalau menjumlahkan pecahan biasa, penyebutnya sama sekali tidak dijumlahkan. Misalkan penyebutnya 2, ya sudah kita tulis saja 2. Yang dijumlahkan itu hanya pembilang saja. Berarti di sini pembilangnya 1 ditambah 1 jadinya 2/2. Nah, seperti itu anak-anak. Ya. Sekarang kita kembali lagi ke contoh yang Mister bilang tadi ya. Kita bahas yang ini. 1/2 ditambah 2/3.
Nah, langkah pertama atau step 1 itu adalah kita harus samakan penyebutnya. Ya, di sini penyebutnya 2, di sini penyebutnya 3. Harus sama dia penyebutnya. Gimana cara menyamakan penyebut? Itu adalah dengan cara mencari KPK, ya. KPK 2 dan 3, ya. Di sini KPK-nya 2 dan 3. Cara mencari KPK gimana, Mister? Ayo kita coba ingat kembali di kelas 4, ya. Ada cara menggunakan pohon faktor, ada juga dengan cara menuliskan kelipatan dari bilangan tersebut, ya. Di sini misalnya Mister tulis dari 2 dulu, ya. Kita tuliskan kelipatan 2. 2 itu 2, 4, 6, 8, 10. Kita tulis dulu sampai 5. Kemudian 3. 3, 6, 9, 12, 15. Oke. Sampai sini kita cari angka yang sama dari kelipatan 2 dan 3. Apakah ada angka yang sama? Oh, tentu saja. Ada angka 6. Di sini juga angka 6. Berarti KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Kita tulis di sini 6. Ya. Oke, pecahan yang ini punyanya yang ini. Kalau pecahan yang ini punyanya yang ini. Nah, sekarang kita lihat 2. Dia akan berubah menjadi 6. Berarti 2 dikali berapa supaya jadi 6? 2 dikali berapa ini? 1, 2, 3. Berarti kita kalikan penyebutnya 3. Ini pembilangan juga kali 3. Ini sama halnya kita mencari pecahan yang senilai dengan 1/2, ya. Berarti kalau penyebutnya dikali 3, pembilangan juga harus dikali 3, ya. Berarti 1 dikali 3, 3. Berarti kita tulis 3 di sini, ya. Kemudian ini 3 dikali berapa supaya hasilnya 6? 3 dikali 1, 2. Wah, berarti 3 dikali 2. Kalau penyebutnya dikali 2, pembilangan juga harus dikali 2. Berarti 2 kali 2, 4. Nah, kita sudah dapat sekarang pecahan yang penyebutnya sama. Jika kita sudah mendapatkan pecahan yang penyebutnya sama, itu kita bisa jumlahkan, ya. Langsung Mister tulis yang ini, ya. Yang ini Mister tulis 3/6 ditambah 4/6, ya. Di sini kita tulis saja penyebutnya, ya, karena penyebut itu tidak dijumlahkan, ya. Yang dijumlahkan hanya pembilang, ya. Pecahan pertama pembilangnya 3 dijumlahkan dengan pembilang pecahan kedua 4. Berarti berapa? 3 ditambah 4, 7/6, ya. 3 ditambah 4 itu 7. Penyebutnya langsung saja kita tulis 6. Jadi 1/2 ditambah 2/3 itu sama dengan 7/6, ya. Sampai sini sudah paham? Paham, ya? Ini gampang kok. Kita tinggal samakan penyebutnya dulu, habis itu cari pecahan senilainya, baru kita jumlahkan pembilangnya dan dapat hasilnya, ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara menjumlahkan pecahan campuran? Tapi sebelumnya, kita harus tahu pecahan campuran itu apa. Nah, di sini Mister sudah kasih tahu anak-anak sebuah contoh. Ini adalah pecahan campuran A, B per C. Kalau kita ubah dia ke dalam bilangan, itu 1/2 contohnya, atau 3/5/6, ya. Nah, bilangan yang besar ini namanya bilangan bulat, sedangkan
pecahan di belakangnya sama dengan pecahan biasa. Ini yang B pembilang, yang C penyebut. Nah, sekarang bagaimana kita mengubah pecahan ini menjadi pecahan biasa, ya? Bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Oke, Mister sekarang ajarkan anak-anak. Ya, caranya adalah kita kalikan bilangan bulat ini dengan penyebutnya. Kalikan dulu ya, seperti ini. Kemudian kita jumlahkan hasil perkalian itu dengan pembilangnya. Ya, ditambah pembilangnya. Ya, ini dikali, yang ini ditambah. Ya. Kemudian penyebutnya berapa di sini di pecahannya ini? Kalau penyebutnya 2, kita langsung tulis saja 2, ya. Gampang ya? Kalau penyebutnya 2, kita langsung saja tulis 2. Oke, kita kalikan sekarang di sini. Kalikan dulu 4 kali 2, 8 tambah 1, 9. Berarti pecahan biasanya 9 per 2. 2-nya langsung ditulis ya. Oke, Mister punya contoh lain, 25 per 6 sama ya. Kita kalikan dulu bilangan bulatnya ini dengan penyebutnya, 2 dikali 6, kemudian kita jumlahkan hasilnya ini dengan pembilangnya, tambah 5 ya. Baru kita tulis berapa penyebutnya pada pecahan ini, 6. Berarti langsung saja kita tulis 6. Ini berapa? 12 ditambah 5. Itu hasilnya 17 per 6. Ya, gampang banget. Nah, bagaimana jika sebaliknya kita mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Ya. Nah, pecahan biasa itu bisa diubah ke pecahan campuran apabila pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Kalau dia pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, itu dia tidak bisa diubah. Contoh pembilang yang lebih besar daripada penyebutnya. Example ya, contoh itu 7 per 2, contohnya 3 per 2, atau 5 per 3 ya. Seperti ini bisa langsung kita ubah ke pecahan campuran apabila dia nilainya 1 per 3, 5 per 6, atau 12 per 15. Ini nggak bisa kita ubah ke pecahan campuran. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu adalah di sini Mister punya contoh 5 per 4. Kita akan membagi pembilang dibagi dengan penyebut. Ya, pembilang dibagi dengan penyebut. Di sini pembilangnya 5, penyebutnya 4. Berarti 5 dibagi 4. Kita akan pakai cara bersusun ya. Nah, sekarang kita pakai cara bersusun. Nih, 4 dikali berapa hasilnya supaya mendekati 5? 4 dikali 1 ya, 4 dikali 1. Ini hasilnya 4 ya. 4 kali 1 hasilnya 4. Dikurangi. Nah, 5 dikurang 4 berapa? Hasilnya 1. Nah, sampai sini saja kita bisa mendapatkan pecahan pecahan campurannya. Nah, yang pecahan campuran itu kan begini, A, B per C. Nah, yang A ini kita bisa dapat dari hasil pembagiannya 1. B-nya ini kita bisa dapatkan dari sisa pembagiannya 1. C ini adalah pembaginya 4/4. Jadi 5 per 4 itu sama dengan 1 per 4. Nah, contoh lainnya di sini Mister ganti warna. Oke, contoh lainnya Mister punya pecahan 5 per 3. Yang kecil-kecilnya dulu ya. Ini kita ubah ke pecahan campuran.
Langsung saja kita bagi. 5 dibagi 3. 3 dikalikan berapa supaya hasilnya mendekati 5? Dikalikan 1. Berarti 3 dikali 1 hasilnya 3. Kurang 2. Nah, sampai sini aja kita udah bisa dapat pecahan campurannya. Kita tulis hasil, ya, ini hasil namanya. Hasilnya ini sebagai bilangan bulat. Hasilnya 1. Sisanya ini itu sebagai pembilang 2. Ini pembaginya sebagai penyebut per 3. Nah, jadi 5/3 itu pecahan campurannya 1, 2 per 3. Nah, di sini bagaimana kita caranya menjumlahkan pecahan campuran? Ya, ada 2 cara. Kita bisa menjumlahkannya secara terpisah atau kita mengubahnya dengan cara pecahan biasa. Ya, di sini Mister akan mengajarkan anak-anak dengan menggunakan cara mengubahnya menjadi pecahan biasa. Ya, kita ubah dulu yang pecahan pertama ini menjadi pecahan biasa, yang kedua menjadi pecahan biasa. Ya, ini kita kurung buka dulu. Ini ubah dia ke pecahan biasa. Caranya 2 dikali 2 kurung, kemudian dijumlahkan dengan pembilangnya ditambah 1 per berapa penyebutnya? 2. Kita kurung tutup. Ditambah yang ini, kurung buka. 3 dikali 3 ditambah pembilangnya 1. Ya, ditambah 1 per penyebutnya 3. Nah, jumlahkan. 2 kali 2 4. Tambah 1 5. Jadi 5 per 2 ditambah 3 kali 3 9 tambah 1 10 per 3. Kita sekarang samakan penyebut. Ya, di sini Mister tulis samakan penyebut. HPK 2 dan 3 berapa tadi? Kita sudah kerjakan 6. Berarti kita tulis nih per 6 ditambah per 6. Untuk 2 dikali berapa supaya bisa jadi 6? 2 dikali 3. Kalau penyebutnya dikali 3, pembilangnya juga dikali 3. Ya, berarti 15. Yang ini juga 3 dikali berapa supaya hasilnya 6? 3 dikali 2. Kalau penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga harus dikali 2. Ini 20. Sama dengan 15 ditambah 20 berapa? Tulis ya, 15 ditambah 20 sama dengan 35 per 6. Ini kita jadikan pecahan campuran. Caranya adalah 35 dibagi 6. 6 dikali berapa supaya hasilnya mendekati 35? 6 dikali 5. Ya. Tulis 6 dikali 5 30 kurang sisanya berapa? 5. Kita mendapatkan pecahan campurannya ini hasilnya tulis pertama 5, sisanya 5, pembaginya berarti hasil penjumlahan dari 21 per 2 ditambah 31 per 3 adalah 5 per 6. Nah, bagaimana kalau dia pecahan campuran ditambah pecahan biasa? Contoh 2 ditambah 21 per 2 ditambah 5 per 6. Nah, bagaimana jika seperti ini? Ya, caranya adalah kita bawa dia atau ubah dia ke pecahan biasa semuanya, ya. Yang ini ubah ke pecahan biasa, ya. 21 per 2 kita ubah. 21 per 2 itu 2 dikali 2 ditambah 1 per penyebutnya berapa? 2 plus 2. Kemudian yang ini karena sudah pecahan biasa kita diamkan. Oke, ini hasilnya berapa? 4 tambah 1 5 per 2 ditambah 5 per 6. Ya,
5 per 2 tambah 5 per 6. Samakan penyebut 2 dan 6. Ya, kita samakan penyebut. Cari KPK-nya. Kita buat yang besar dulu ya. 6 sama dengan 6, 12, 18, 24, 30. Ini 2 buat. Kita buat 2 ini sampai ketemu dengan angka yang ada di atas. Ya. 2, 4, 6. Apakah ada angka yang sama? Oh, tentu adalah 6. Berarti KPK dari 2 dan 6 itu adalah 6. Ya. Kita bisa tulis di sini 6 dan 6. Nah, 2 ini dikali berapa supaya hasilnya jadi 6? Dikali 2, 3. Berarti 2 dikali 3. Kalau dia penyebutnya dikali 3, pembilangnya juga harus dikali 3. Berarti 15. 6 sama 6. Karena dia sudah sama, kita hanya perlu menulisnya kembali ya. Ini 6 kan juga 6. Sama dia, 5. Oke. Di sini kita tulis 15 ditambah 5 per 6. Berapa 15 ditambah 5? 20 per 6. Kita ubah menjadi pecahan campuran. 20 dibagi 6. 6 dikali berapa hasilnya mendekati 20. 6 dikali 3. 18 dikurang hasilnya 2. Berarti kita bisa tulis hasilnya 3, 2 per 6. Ya, jadi 3, 2 per 6. Begitu ya anak-anak. Simple banget caranya, asal kita sudah mengerti konsep dasar dari penjumlahan pecahan ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Mister cukupkan sampai di sini. Ya, kita sudah belajar tentang menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa, pecahan campuran dengan pecahan campuran, dan menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Untuk tugasnya kita akan bahas atau Mister akan sampaikan di WA Group, dan Miss Maria juga akan sampaikan di WA Group ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jaga iman kalian, jaga imun kalian supaya tetap aman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.